nih Pak Ganjar ketika akan dicalonkan atau diumumkan untuk menjadi calon presiden dari PD Perjuangan disuruh menandatangani kontrak kalau nanti terpilih jadi presiden semua menteri itu harus atas izin ketua umum. Saya kira nggak ada kontrak-kontrak begitu, karena Ganjar kan ini dari awal sudah kader partai. Yang ada arahan-arahan dari Ibu Ketua Umum apabila kamu jadi presiden. Salah satu saya paling dengar bagaimana Ibu Mega mengarahkan Ganjar. Jangan kau lihat Ganjar kemewahan istana. Yang kau harus lihat sisi gelapnya istana. Supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang Bu Mega tekankan selalu. Ke kita pun, waktu saya mau jadi gubernur, Ibu Mega, jangan kau lihat kekuasaan yang kau punya. Kau harus lihat hal-hal lain. Di lingkaran-lingkaranmu itu yang kau harus jaga. Saya kira nggak ada lah. Kalau soal pembentukan kabinet, penunjukan menteri, semua. Ya kan pembentukan kabinet itu kan pengalaman Pak Jokowi semua kan diusulkan oleh partai. Mana ada yang tidak direkomendasikan oleh partai? Apakah itu bilang menjadi sesuatu supaya presiden ke depan dari PD Perjuangan Ganjar terikat? Kan pengalaman 10 tahun. Partai ini mengusulkan si A. Partai ini mengusulkan. Begitu juga pada saat ada partai menterinya yang kena kasus hukum, yang diusulkan juga dari ketua partai itu kan. Banyak kasus kejadian seperti hal-hal seperti itu. Jadi nggak benar tuh tanda tangan kontrak bahwa semua menteri dalam kabinetnya kalau Pak Ganjar terpilih harus seizin. Nggak ada lah, nggak ada seperti. Tapi realita kan seperti itu tadi saya katakan bahwa representasi menteri dari partai politiknya pasti atas persetujuan ketua umum. Kan begitu. Jadi kalau dari PD Perjuangan ya wajar. Nama juga yang diusulkan oleh ketua umum. Bukan berarti ketua umum PD Perjuangan mengatur semua kabinet. Semua kabinet. Ya sama kayak kemarin Golkar, Menpora mundur, Golkar mengusulkan 2 nama kan. Ketua partai yang ngusul 2 nama. Itu dari mana ya kok bisa ada? Ya toh. Bisa ada desas-desus bahwa tanda tangan kontrak. Ya artinya harus kan semua seizin Bu Mega. Sehingga kenapa saya tanyakan ini, Pak Oli. Jadi ini kemudian dikaitkan bahwa tuh kan benar boneka partai, tuh kan benar petugas partai. Kan gini, perlu kita lihat ke belakang, Mbak Rosi. PD Perjuangan dari survei-survei di mana-mana tidak pernah turun dari 20%. Nah ini kan ada kecemburuan. Kenapa sih PD Perjuangan di atas 20% terus? Nah caranya bagaimana supaya PD Perjuangan turun surveinya? Tentu harus digembosi dengan cerita segala macam. Itu kan strategi dalam pertarungan. Kalau mau menaikkan seseorang harus menurunkan. Gak mungkin ini naik, udah melewati persentase yang ada. Nah itulah penghabisan PDIP di mana-mana. Dikatakan sombong lah dan segala macam lah. Karena kecemburuan semua sebenarnya. Kenapa sih PDIP nggak bisa turun-turun? Semua sudah melakukan. Nah ini satu persoalan sini. Pengen dicari-carilah hal-hal yang supaya. Jadi Pak Oli lihat ini lebih ke arah untuk apa? Untuk mendiskreditkan kampanye negatif untuk PD Perjuangan. Nah karena tadi Pak Oli sudah bilang soal sombong. Saya banyak mendengar Pak Oli bahwa PDIP ini dibilang sombong gitu, mentang-mentang partai pemilu yang sudah menang 2 kali dan mau hat-trick katanya, tapi dan ya sombong lah gitu. Gimana jawabnya? Ya itu yang saya katakan tadi, PD Perjuangan dianggap sombong karena pertama 2 kali kita menang, yang kedua kali ini juga kita bisa mencalonkan sendiri calon presiden, seolah-olah tidak perlu bicara dengan partai-partai lain, kita bisa jalan sendiri. Tapi kan selama ini kita tidak mau publis. Kita kan sudah bicara dengan semua partai-partai. Tapi kan mereka punya konsep sendiri. Yang sombong justru, ya kan? Bukan kita yang sombong. Mereka yang lebih dulu mencalonkan, memblok-blok sendiri. Bukan kita. Ya kan? Lebih duluan mengumumkan koalisi. Mengumumkan koalisinya semua tidak mau bicara sama kita. Seolah-olah kita dianggap tidak mau berbicara. Padahal kan kita berbicara. Makanya kemarin Hanura datang, P3 datang, ada beberapa partai lagi akan menyusul dengan kita. Jadi bukan sombong. Ada keterbukaan dulu dari diri kita supaya
tidak katakan bahwa PD Perjuangan itu sombong. Cuma ya itu tadi, konotasinya itu tadi Mbak Rosy. Ada hal mereka melihat PD Perjuangan ini tidak pernah turun surveinya, mau ada gelombang apapun selalu masih tetap 20%. Nah, ini kan jadi satu persoalan.